Apa maksudnya, si bocah dan Cheo Feng memiliki konflik? Itu bukan urusan kita. Beberapa orang datang untuk bertarung. Kecuali beberapa yang kekurangan uang dan datang dengan sendirinya ke arena, sisanya dibawa masuk oleh Valora dengan berbagai cara. Mana yang tidak memiliki konflik dengannya? Seperti itu rupanya. Kalau begitu kita lanjut bertaruh. Di atas tribun, beberapa suara berbicara dengan pelan. Setelah mendengarnya, banyak orang yang tampak seolah-olah tidak ada hubungan yang terjadi antara mereka. Mereka adalah pengunjung yang datang untuk menghabiskan uang. Hanya datang untuk menghabiskan uang dan mencari kesenangan, bahkan mereka tidak peduli tentang asal-usul para petarung yang memberi mereka kesenangan. Saat ini, Taruno telah memasuki arena pertarungan. Kedua matanya menatap lurus Desta, sorot matanya tidak ada perasaan sedikit pun. Sekilas dia berpikir bahwa itu adalah robot. Anak muda, sebagai penduduk negara Samar, mengapa kamu tidak mengerti kerendahan hati? Tiba-tiba Taruno berkata. Desta meliriknya, memonyongkan bibirnya dan berkata. Sopan santun dan emosi hanya diberikan kepada orang baik. Di sini orang mana yang patut mendapatkan kerendahan hatiku, kamu, atau Valora, atau orang-orang itu yang mengolok-olok kehidupan sebagai hiburan? Taruno menyeringai. Bertambah suatu kecermelangan di matanya. Kerendahan hati adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, yang secara alami terpancar dari dalam diri. Dia tidak akan berubah karena dunia luar. Kamu tidak bisa merendahkan hati. Bisa dikatakan bahwa kemampuan mengontrol dirimu masih kurang. Tidak peduli seberapa kuatmu sekarang, jika kamu tidak tahu bagaimana kerendahan hati itu, kamu pasti akan mengalami banyak penderitaan di masa depan. Kamu tidak perlu mengajariku tentang prinsip-prinsip menjadi manusia, atau apakah pemenang kalian suka berbicara omong kosong? Desta mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Taruno mendengarkannya, tetapi tidak menunjukkan banyak kemarahan. Dia mengambil nafas dalam-dalam, pinggangnya sedikit berat, lengannya menyilang di dada, dan menutup matanya dengan perlahan. Desta tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Jadi dia tidak terburu-buru untuk bergerak, dia hanya melihat Taruno dengan penuh ketertarikan, mengambil nafas dan membuang nafas dengan secara teratur. Semenit kemudian, mata Taruno perlahan terbuka, dan cahaya cemerlang keluar dari kedua bola matanya, kemudian mendekati Desta. Soha. Alis Desta terluka. Tanpa sadar menutupi matanya dengan tangannya, dan pada saat ini, tubuh Taruno melaju maju seperti baling-baling dan mengarah menuju Desta seperti teleport, menendang ke samping. Mata Desta seketika berubah, ia dengan cepat jatuh ke tanah, berusaha menghindari tendangan maut dari Taruno. Kekuatan dahsyat seperti apa ini? Harus tahu, jarak antara Taruno dan Desta setidaknya ada 10 meter, tetapi orang itu sampai dalam sekejap. Ketika penonton melihat kejadian ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk bersorak keras. Hebat! Ini bahkan lebih menarik daripada adegan seni bela diri di dalam film. Anak muda, reaksimu sangat cepat. Taruno memandang Desta tanpa menyembunyikan rasa kagum dalam nadanya. Ujung mulut Desta bergerak, dia berkata dengan tidak nyaman. Tunggu sampai aku bisa mengalahkanmu, baru kamu bisa memujiku. Setelah berbicara, Desta mengelabuinya dan meninju Taruno seperti kilat. Taruno menyipitkan matanya, mengangkat tangannya dan menahan serangan dari Desta. Buk buk buk. Untuk sesaat, suara tinju dan suara kaki terdengar tanpa henti, bergema di dalam arena. Di dalam arena pertarungan. Kedua sosok itu terus-menerus melompat dan bergerak. Saat terjadi tabrakan antara tinju dan tendangan, muncul suara dentuman, membuat seluruh para penonton bergairah dan bersemangat. Lagi-lagi pukulan yang keras. Taruno mengertakkan giginya, dan dengan cepat mundur ke belakang. Desta menjabat tangannya dan menyeringai.
Aku tidak menyangka di usiamu yang sudah tua, masih cukup tahan untuk dipukuli. Taruno juga tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, pepatah lama negara Samar berkata bahwa tinju takut pada pendekar muda. Aku ingin menahan semua seranganmu. Memang agak melelahkan. Tapi anak muda, seranganmu ini terlalu ganas, sekarang membuatmu terlihat berani dan tak terkalahkan, tetapi seiring berjalannya waktu, kamu akan menyadari bahwa ini sama sekali bukanlah hal yang baik. Haha, apakah ini alasanmu mengapa kamu tidak bisa mengalahkanku? Desta menyipitkan matanya, berkata dengan nada main-main. Melihat bahwa Desta tidak bisa mendengarkannya, Taruno hanya menghela nafas dan tidak berkata apa-apa, lagi pula keduanya sekarang berada dalam hubungan yang berlawanan. Jika Desta mendengarkan dan mematuhi kata-katanya, itu baru tidak normal. Ayo. Aku tahu kamu benar-benar ingin memenangkan pertandingan ini. Selanjutnya aku akan melakukan yang terbaik, semoga kamu tidak mengecewakanku. Pada saat ini Niao Bensansi memulai kembali posisi awalnya, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi serius. Desta berkata dengan cara yang sama. Itu bagus, kamu seharusnya menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya sejak awal, yang tadi itu tidak menyenangkan sama sekali. Setelah mengatakan ini, tubuh Desta sedikit bergetar, dan dia menghilang dari tempat asalnya. Penonton berseru di auditorium. Ternyata mata mereka sudah tidak bisa mengikuti kecepatan bergerak Desta. Tetapi Taruno tidak terburu-buru, dengan satu gerakan lengan kanannya, langsung memegang Desta siap untuk menahan tendangannya. Kedua pria itu saling memandang dan tersenyum, dan sekali lagi bertarung dengan sepenuh hati. Tiba-tiba, Taruno melihat kelemahan dalam serangan Desta. Anak muda, kamu sudah kalah. Dia berteriak, tubuhnya melompat, kaki kanannya menusuk bahu Desta seperti lembing. Apakah ini berhasil? Namun, Desta sama sekali tidak panik, sebaliknya, tawa lucu muncul di wajahnya. Melihat adegan ini, ekspresi Taruno tiba-tiba berubah seketika. Dia tahu dirinya sudah ceroboh, meskipun dia terus mengatakan bahwa Desta harus bertindak dengan rendah hati, tetapi dirinya sendiri tidak bisa benar-benar rendah hati. Baru saja Desta sengaja memperlihatkan sebuah kelemahan, dia tidak banyak berpikir bahwa itu adalah suatu kesempatan, tetapi dia tidak tahu bahwa itu hanya strategi Desta. Tapi sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang, Desta mencondongkan telapak tangannya ke depan, dengan mudah menjepit pergelangan kaki Taruno dan menjatuhkannya ke depan. Seluruh tubuh Taruno terbang seperti layang-layang dengan benang yang putus. Tidak menunggu sebelum dia mendarat, Desta sudah mengikuti dengan kecepatan penuh, kedua tinjunya seperti hujan lebat yang jatuh dengan keras di tubuh Taruno. Buk buk buk. Suara tinju yang cepat bergema. Wajah Taruno tiba-tiba berubah pucat dan darah mengalir keluar tanpa ampun. Pada akhirnya, meskipun Desta melompat, lututnya mengenai perut Taruno dengan kejam, menjatuhkannya ke atas sangkar burung raksasa dan bangkit dari tanah dengan mengenaskan. Setelah memainkan set ini, Desta memutar lehernya, berbalik, dan melirik wasit tercengang yang berdiri di samping. Wasit seperti baru terbangun dari mimpi, dengan cepat mengumumkan bahwa pertandingan sudah berakhir, dan meminta tim medis untuk masuk dan memeriksa situasinya. Tapi kali ini, staf medis senang karena menemukan bahwa Taruno masih bernafas, yang artinya, Desta tidak membunuhnya. Meskipun orang ini adalah lawannya, dalam keseluruhan prosesnya, dia tidak menunjukkan banyak permusuhan terhadap Desta, dan bahkan menyadarkan Desta dalam beberapa aspek. Mulut Desta meremehkan, tapi dalam hatinya ia sedikit tergerak, sehingga pada babak terakhir tampak sangat sengit, tetapi sebenarnya, ia sengaja menghindari beberapa bagian penting dari Taruno. Hadirin yang terkasih, apakah kalian terkejut dengan pertandingan malam ini?
Pada saat ini, pembawa acara berjalan menuju arena pertandingan dan berteriak lagi. Namun, tidak menunggu penonton berteriak untuk merespon, Desta yang berdiri di sebelahnya tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meninju pagar khusus di arena. Ekspresi wajah pembawa acara berubah, dia bersiap untuk melarikan diri, tapi ditarik lehernya oleh Desta, langsung diangkat naik. Kali ini, seluruh arena beats menjadi kacau. Walaupun pertandingan seperti ini dari pertama kali diadakan, memang ada tidak sedikit kasus di mana para pemain sedikit agresif, lalu staf medis atau wasit yang masuk ke dalam ring akan dipukuli sampai mati. Tapi itu hanya sebatas dalam ring, tidak ada yang seperti Desta ini, dengan satu pukulan saja sudah menghancurkan ring. Tapi ini bukan berarti Desta tidak ingin keluar, jika dia keluar, ring ini sama sekali tidak memiliki efek untuk membatasi dia. Bagaimana bisa seperti itu? Para penonton di bawah panggung, manakah orang yang tidak memiliki nilai diri 10 miliar sampai 100 triliun, mereka datang untuk mendapatkan hiburan di sini, bukan untuk menghadapi bahaya. Memikirkan hal ini, beberapa penonton ini segera berteriak dan bangkit dari tempat duduk, berjalan ke arah pintu keluar arena beats. Walaupun para staf di sana sudah berusaha untuk menertibkan, tapi menghadapi pengusaha kaya yang takut mati ini, mereka juga tidak berguna untuk membujuk, lalu mereka juga tidak berani untuk menghentikan dengan menggunakan kekerasan, sehingga hanya bisa membiarkan mereka berlari keluar dari pintu. Ruang King di lantai 2. Ekspresi wajah Valora sangat sulit untuk dilihat. Dia mendorong pergi wanita di bawah tubuhnya, menggertakkan gigi berkata, Desta sialan, ternyata berani menghancurkan arena beatsku, aku akan buat perhitungan dengan dia. Ketika kata-katanya terdengar, dia lalu bangkit berdiri dan meninggalkan ruang King, bahkan tidak sempat untuk mengubris dermawan. Dan di saat bersamaan, di dekat ring, pembawa acara itu sudah ketakutan sampai ngompol, cairan bau menetes jatuh dari dalam celananya, membuat Desta tidak tahan untuk mengernyit. Kakak, jangan bunuh aku hanya seorang pekerja. Pembawa acara memegang lengan Desta, berkata dengan kesulitan. Desta menyeringai kepada dia, berkata, jangan panik, aku tidak akan membunuh orang tanpa sebab, beritahu aku, di mana Valora, aku akan melepaskanmu. Baru saja, dia melihat di pintu masuk arena beats, sebuah bayangan familiar melintas, sekalian meletakkan 2 satpam untuk menjaga di sana, hati Desta tiba-tiba merasa tenang. Benar, itu adalah personil terbaik dari keluarga Fang. Sebelumnya Desta pernah bertemu dengannya di rumah keluarga Fang. Sepertinya, Kirito sudah menemukan bukti kesalahan Geisha Group, sekarang sedang mencari cara untuk menolong dia. Tapi diperkirakan tanah Geisha Group sudah dikosongkan, jadi Kirito awalnya hanya pergi ke gudang bawah tanah, untuk sampai ke sini, seharusnya juga sudah menghabiskan usaha yang banyak. Ketakutan muncul di wajah pembawa acara, jelas saja jika dia memberitahu Desta keberadaan Valora, nasib dia juga tidak akan menjadi lebih baik. Tapi sekarang, tidak ada banyak pilihan untuknya. Walaupun sebelumnya dia memilih untuk mengabdi kepada Valora, maka suatu saat pasti akan menghadapi hari seperti ini. Desta tidak langsung membunuh dia, sudah memberinya kesempatan untuk menebus kesalahan. Memikirkan ini, pembawa acara mengumpulkan keberanian, pandangan matanya melirik ke ruang King di lantai 2. Desta mengikuti gerakan kecilnya. Tersenyum. Langsung melepaskan leher pembawa acara itu. Lalu hanya melihat dia berjalan mundur 2 langkah, menggerakkan pinggangnya, dengan kekuatan tidak terbatas keluar dari sepanjang kakinya, dengan kejam langsung menghantam pagar khusus di ring. Prak. Sebuah suara keras terdengar, pagar di ring langsung ditendang satu lubang besar oleh Desta. Dalam asap yang mencekat, Desta berjalan keluar, melepaskan masker dari wajahnya, memperlihatkan wajah asli dia.
Saat ini, selain dia dan bawahan Valora yang berada dalam arena Beats, tidak ada orang lain lagi. Dia tidak keberatan memperlihatkan wajah aslinya. Saudara-saudaraku, hajar! Penjaga-penjaga Valora dari segala arah bermunculan, berteriak kepada Desta sambil memegang tongkat di tangan. Desta hanya melirik mereka dengan dingin, tidak bergerak. Penjaga-penjaga itu masih mengira Desta sudah dibuat terkejut oleh mereka. Saat itu mereka berteriak lebih senang, dan dengan cepat menyerang ke arah Desta. Tapi masih belum sampai di depan Desta. Beberapa bayangan orang bergerak ke kerumunan mereka dengan cepat. Terdengar suara pukulan tinju dan tendangan. Penjaga-penjaga itu semua sudah jatuh di atas tanah. Mulut mereka berteriak. Tuan Chu, baguslah jika Anda tidak apa-apa. Saat ini, beberapa bayangan orang berada di depan Desta, mengepalkan tinju sambil berkata, benar, yang menjatuhkan semua penjaga-penjaga ini adalah personil terbaik keluarga Fang. Setelah salah satu orang personil terbaik keluarga Fang mengetahui arena Beats ini, langsung menghubungi personil terbaik di area terdekat untuk cepat datang. Saat mereka sampai, kebetulan Desta menghancurkan ring, berjalan keluar dari dalam. Di mana Kirito? Desta mengganggukan kepala kepada mereka terlebih dahulu, lalu bertanya. Jawab Tuan Chu. Kami mengikuti Tuan Fang sampai di posisi gudang bawah tanah. Menyadari jika semua barang itu adalah barang selundupan. Tuan Fang memerintahkan beberapa dari kami untuk mencari jejak kamu terlebih dahulu. Dia di sana mengatur orang untuk mengambil foto untuk dijadikan bukti, supaya Valora tidak ada kesempatan untuk berdiri lagi. Seorang pemimpin personil terbaik keluarga Fang berkata. Setelah itu, dia menambahkan, tapi tadi saat aku menginformasikan kepada orang lain, terdengar jika mereka di sana sudah selesai memeriksa, dan sedang bergerak membawa orang ke sini. Tidak disangka, seluruh tanah Geisha Group dikosongkan, areanya benar-benar terlalu besar, gudang itu baru 1/5 dari seluruh tanah. Sama persis dengan yang aku tebak, Desta tertawa, diam-diam mengatakan dia memang pintar seperti ibunya, menebak dengan benar dan tepat. Lalu dengan segera dia melihat personil terbaik keluarga Fang, berkata, kalau begitu aku serahkan di sini untuk kalian urus, aku pergi mencari Valora. Saat kata-katanya terdengar, pandangan Desta melihat ke ruang King di lantai 2. Melihat dia berjalan mendekati. Kedua kakinya berusaha untuk menginjak sambil melihat ke atas, tubuhnya tiba-tiba tertarik, langsung melompat ke lantai 2, lalu memegang pagar, dengan mudah berbalik ke atas. Melihat momen ini, personil terbaik keluarga Fang itu menunjukkan pandangan iri. Harus diketahui, ini bukan kemampuan terbang dasar, tapi adalah murni menggunakan kekuatan otot kaki, melompat dengan ketinggian seperti itu. Siapa yang bisa menyangka Desta yang begitu muda ini, kebugaran fisiknya sangat tidak normal, jika dia terus melanjutkan berlatih, maka masa depannya akan tidak terbatas. Desta tidak tahu pemikiran para personil terbaik itu, tapi walaupun sudah tahu, dia juga tidak akan mempunyai perasaan yang spesial. Karena dia tidak tahu, kemampuan dia sebenarnya adalah kondisi seperti apa, hanya saja setelah dia mendapatkan buku Wing Chun itu, dia tidak berhenti berlatih. Walaupun Desta bisa merasakan kemampuan dia mengalami peningkatan yang besar. Tapi karena biasanya tidak bertemu dengan petarung, jadi dia tidak pernah memiliki pemahaman yang jelas dengan kemampuannya. Yang penting adalah bocah ini memiliki hati yang besar, tidak masalah jika tidak mengenal jelas, lagi pula sekarang dia bisa mengalahkan orang-orang yang dia temui, bukankah itu sudah cukup? Juga masih sempat untuk mempelajari dengan baik ketika bertemu dengan orang yang tidak bisa dikalahkan olehnya. Lantai 2, depan ruang King. Desta dengan sekali tendangan membuka pintu ruang King, melihat di dalam dermawan yang sedang memakai celana dengan ekspresi wajah sedikit pucat. Wah, dermawan juga ada.
Di mana Valora, kenapa tidak kelihatan? Desta melirik Dermawan, berkata dengan nada bicara mempermainkan. Dermawan tidak menyangka kecepatan Desta begitu cepat. Bocah ini tadi masih berada di lantai bawah, kenapa dalam sekali kedipan mata saja sudah naik ke atas? Apakah dia bisa terbang? Tapi sekarang, Dermawan juga tahu dia tidak bisa lari lagi. Lalu menarik nafas dalam. Setelah memaksakan dirinya untuk tenang, berkata, Desta, kita tidak ada dendam di masa lalu. Walaupun tadi aku memukulmu, tapi untukmu, mungkin hanya menggelitik saja. Jadi kamu lihat, apakah bisa melepaskan aku untuk pergi? Lanjutkan berkata. Desta tersenyum bersandar di depan pintu, pandangan matanya penuh makna. Dermawan melihat ekspresi Desta seperti ini. Hatinya tahu jika hal ini tidak akan mudah untuk diselesaikan. Dia menggertakkan gigi. Desta, asalkan kamu melepaskan aku akan memberikanmu 10 miliar. Tidak, nyawaku tidak layak hanya 10 miliar, aku berikan kamu 100 miliar, jika masih tidak cukup, 1 triliun juga aku bisa berikan. Ceka. Tidak menunggu Dermawan melanjutkan menambah harga, terdengar suara decakan dari mulut Desta. Dia perlahan berdiri tegak. Menatap Dermawan dengan pandangan dingin. Lihatlah. Melakukan bisnis seperti kalian ini benar-benar memiliki keuntungan yang besar. Dengan asal saja bisa memberikan 1 triliun. Tapi apakah kamu tahu 1 triliun ini sudah mencelakai berapa banyak keluarga yang awalnya bahagia, mencelakai berapa banyak keluarga lengkap yang sekarang terpisah? Dermawan tertawa canggung, ini tidak bisa menyalahkan aku, itu karena mereka sendiri tidak bisa tahan dengan godaan, jadi baru. Cukup, Desta tiba-tiba menjerit, membuat Dermawan terkejut, tidak berani berbicara lagi. Orang yang melakukan kesalahan selalu memiliki 1000 alasan. Tapi untuk keluarga yang dicelakai, mereka selamanya tidak bisa kembali seperti dulu. Desta menarik nafas dalam, pandangan matanya terlihat sedih. Sebenarnya, Desta bukan orang yang meratapi keadaan. Dia bisa membenci orang yang melakukan tindakan terlarang ini, karena saat dia baru masuk kuliah, sebenarnya dia memiliki seorang teman yang sangat baik, bernama Lindan. Saat itu dia baru bergabung dengan keluarga Chen. Keluarga Chen saat itu mengira Desta adalah orang yang hebat. Jadi bersikap sangat segan kepada dia. Vina juga tidak merendahkan dia seperti setelahnya, jadi saat itu semua orang di kelas sangat iri kepada Desta. Bagaimanapun, Vina berada di level wanita tercantik di kelas, bisa membawa istri sendiri saat masuk kuliah, ini adalah hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi saat itu, koneksi Desta di kelas tidak buruk, tapi seiring waktu berjalan, keluarga Chen menyadari Desta hanyalah seorang anak yatim piatu biasa, sikap terhadapnya langsung berubah. Vina dengan segala cara merendahkan Desta, dengan tidak sabar ingin segera memutuskan hubungan dengan dia. Perubahan ini tentu saja diketahui oleh teman satu kelas. Lalu, Desta langsung menjadi bahan candaan semua orang di kelas. Orang yang sebelumnya menyukai Vina, yang menyerah karena dia sudah memiliki pemilik, mulai kembali menghidupkan hati mereka, mulai mengejar Vina lagi dengan ganas. Kadang-kadang bahkan mengaku cinta kepada Vina di depan Desta, mengucapkan kata-kata romantis. Saat itu, Desta benar-benar merasakan apa yang disebut dari surga jatuh ke neraka. Dan dalam proses ini, hanya Lindan dan beberapa teman sekamarnya yang tidak berubah. Tidak hanya begitu, Lindan sering membantu dia melampiaskan emosi, berdebat dengan orang-orang di kelas yang merendahkan Desta, kadang-kadang masih menggunakan kekerasan. Jadi hati Desta sangat berterima kasih kepada Lindan, bahkan saat dia telah menyelesaikan ujian keluarga, dia berniat memberikan Lindan uang yang tidak akan habis digunakan sebagai balas budi. Sayangnya, harapan ini belum terwujud, kabar buruk datang.
Ayah Lindan adalah seorang petugas penegakan hukum anti narkoba. Dalam operasi penangkapan, dia terluka dan meninggal secara heroik. Setelah keluarga mengalami kecelakaan ini, Lindan menjadi pendiam, tidak hanya menjauhkan diri dari Desta, juga sering bolos, tidak datang untuk belajar. Saat itu Desta masih tidak mengerti apa yang terjadi, sampai suatu ketika dia pergi ke rumah Lindan untuk mencarinya, baru sadar jika rumah mereka sudah menjadi sepi. Saat mencari informasi di sekeliling, baru tahu karena ayah Lindan sebelumnya sudah banyak menangkap orang-orang yang melakukan hal ilegal. Bahkan walaupun dia sudah berkorban, tapi orang-orang itu masih tidak menerima. Mereka mengikuti petunjuk, menemukan rumah Lindan, dan dengan diam-diam membunuh Lindan ibu dan anak. Setelah mengetahui hal ini, Desta menjadi kebingungan. Dia tiba-tiba teringat. Belakangan ini Lindan sengaja menjauhi dia. Mungkin karena sudah tahu jika dia sendiri dibuntuti oleh orang-orang itu, jadi tidak berani terlalu dekat dengan Desta, khawatir jika Desta akan menjadi target orang-orang itu juga. Saat itu, Desta merasa sangat sedih. Dia bahkan mengeluarkan ponsel yang diberikan oleh keluarganya beberapa kali. Ingin mengajukan permohonan untuk menghentikan ujian keluarga. Menggunakan kekuatan keluarga untuk menangkap pembunuh Lindan, tapi jika dia berbuat begitu, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk menjadi ahli waris. Setelah merasa ragu untuk beberapa kali, Desta akhirnya menekan niat membunuh dalam hatinya. Dia membuat keputusan. Menunggu saat dia menyelesaikan ujian keluarga, setelah bisa menggunakan sumber daya keluarga, ketika dia bertemu dengan orang-orang yang melakukan hal ilegal, dia tidak akan dengan mudah melepaskan. Jadi dari keluarga Bai, sampai sekarang Valora. Setelah mengetahui orang-orang ini mempunyai hubungan dengan barang ilegal, Desta tidak pernah ada pemikiran untuk melepaskan mereka. Walaupun tahu jika dalam proses bekerja sama dengan keluarga Fang, dia dengan identitas tuan muda ini bisa bertemu dengan bahaya yang besar, dia juga tidak takut sama sekali, karena jika dia ingin menggunakan tindakannya untuk memberikan penghormatan kepada teman baiknya itu. Muncul banyak pikiran dalam kepala Desta, tapi untuknya itu hanyalah hal sekejap mata. Dia menarik nafas dalam, setelah menyesuaikan emosinya, pandangan matanya menjadi dingin lagi. Dermawan gemetar, pandangan matanya penuh dengan ketakutan, dia berteriak aneh, menyerang ke arah Desta, ingin melawan dia. Tapi tinjuan dia yang hanya penampilan saja, tidak ada rasa ancaman sedikit pun untuk Desta. Desta hanya dengan asal menendang, sudah membuat Dermawan terpental kembali ke sudut dinding. Dan saat itu Desta menemukan seutas tali dari atas meja. Saat bersiap untuk mengikat Dermawan, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan. Pandangan mata Desta berubah, dengan buru-buru keluar dari ruang King. Melihat di bawah, beberapa personil terbaik keluarga Fang sudah berlumuran darah. Dan sisanya, sedang menempel bersama, menatap serius tiga pria yang berdiri di depan mereka. Tiga pria ini memakai kostum yang aneh, bukan jubah ataupun sepatu kain, tapi adalah jaket sutra, terlihat seperti orang di kehidupan sebelumnya, dan di belakang mereka, berdiri Valora yang menghilang. Saat ini, Valora mendongak memandang Desta dengan pandangan mempermainkan. Dia menyeringai berkata, "Desta, lihat hadiah besar apa yang aku siapkan untukmu, kali ini, berapa banyak peristiwa yang bisa kamu hasilkan?"